Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 tema yang dicari oleh pihak Novelton. Yang pertama, mendadak istri. Yang kedua, healing. Yang ketiga, bersatu karena anak. Jadi buat teman-teman yang ingin ikut lomba ini, bisa banget pilih salah satu dari 3 tema ini. Jangan sampai kalian udah capek-capek nulis, tapi ide kalian itu di luar dari tema. Jadi saranku kalian pergi ke halaman Novelton, lalu baca tentang pengertian dan penjelasan tema tentang lomba pernikahan manis ini. Dan sekarang aku bakal jelaskan tentang apa saja yang harus dilakukan oleh author bila ingin mengikuti lomba ini. Pertama, bersatu karena anak. Definisi: kedua protagonis terikat karena satu atau lebih dari satu bayi. Karya manis yang menceritakan kedua protagonis dengan kukuh memilih satu sama lain sebagai pasangan hidup, bersama menghadapi masalah dalam hubungan dan masalah kehidupan. Setelah melewati semua kesulitan, keduanya hidup bahagia dengan harmonis. Poin penting yang harus ditampilkan adalah mendeskripsikan serangkaian peristiwa yang terjadi pada kedua protagonis karena anak mereka dan membuat satu sama lain akhirnya saling memiliki perasaan yang sama. Nah, ini kedua protagonis, baik pria dan wanita, mereka bersatu karena anak. Gitu. Teman-teman boleh buat kejadian apa yang membuat mereka harus bersatu karena anak. Boleh nanti mereka yang telah bercerai tapi nggak tahu kalau si istri ini mengandung, tiba-tiba anaknya sakit atau anaknya ini dibully di sekolah karena dia tidak memiliki ayah. Nah, itu kan membuat protagonis wanita berusaha untuk membuat kesepakatan dengan mantan suaminya agar si anak ini mendapatkan kehidupan normal seperti anak-anak yang lainnya. Seperti itu. Lalu ada plot dan setting umum yang sudah disediakan oleh pihak Novelton. Teman-teman bisa pilih salah satunya. Berikut aku akan menjelaskan tentang plot dan setting umum. A. Protagonis wanita adalah artis papan atas karena peristiwa yang tidak sengaja paparazzi orang biasa yang tidak sengaja bertemu dan posting foto protagonis wanita di media sosial. Protagonis wanita sedang live, tiba-tiba bayi masuk ke kamera. Protagonis wanita ikut acara diminta telepon ke seseorang dan anaknya yang mengangkat telepon dan lain-lain. Protagonis wanita ketahuan oleh publik bahwa dia memiliki seorang anak yang lucu. Protagonis pria adalah bos dari sebuah perusahaan publik. Setelah kejadian di atas, protagonis pria melalui berita mengetahui keberadaan anak tersebut. Ternyata, protagonis wanita dan protagonis pria dulu adalah sepasang kekasih. Namun, mereka berpisah karena kesalahpahaman. Protagonis pria tidak tahu setelah mereka putus, protagonis wanita ternyata hamil dan melahirkan seorang bayi. Sekarang, anak tersebut sudah lahir dan sudah hampir duduk di bangku taman kanak-kanak. Protagonis pria selama ini memperlihatkan semua aktivitas protagonis wanita, tapi dirinya tidak berani mendekat. Sekarang, dirinya sudah tahu adanya anak mereka. Protagonis pria tidak tahan, akhirnya sengaja menciptakan peluang untuk bertemu dengan protagonis wanita. Dalam masa waktu ini mungkin akan muncul adegan protagonis pria menolong protagonis wanita atau protagonis pria membantu protagonis wanita membalas perbuatan antagonis dan plot lainnya yang memuaskan saat membaca. Bayi kedua protagonis sejak kecil mengharapkan kehadiran ayah. Bayi mereka sangat pintar, dia selalu membantu protagonis pria untuk mendekati protagonis wanita. Akhirnya, dua protagonis menyelesaikan kesalahpahaman masa lalu dan mulai kehidupan baru yang bahagia dan harmonis. Nah, seperti yang aku katakan tadi, jadi protagonis pria dan wanita ini terlibat hubungan di masa lalu. Mereka berpisah karena kesalahpahaman. Jadi teman-teman bisa banget buat cerita seperti itu. Misalkan cinta di masa SMA atau cinta di masa kuliah. Mereka berpisah karena kesalahpahaman yang ditimbulkan oleh pihak ketiga. Jadi boleh dong nanti buat mereka berdebat karena apa gitu, kok bisa mereka tiba-tiba putus. Tapi teman-teman jangan sajikan ini di awal bab, jangan. Boleh nanti di bab 5 atau di bab 10 lah, agar pembaca penasaran. Lah ini kenapa ya tiba-tiba si protagonis wanita ini udah punya anak, artis ini udah punya anak, dan siapa ayah anak ini. Lalu kenapa publik tidak tahu alasan
si anak ini hadir, apakah diam-diam si protagonis wanita telah menikah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi boleh nanti kalian buat cerita tentang kedua protagonis pria dan wanita yang berpisah karena kesalahpahaman. Lalu si pria ini sukses jadi sutradara misalkan, atau jadi CEO, atau boleh juga dia jadi pelukis terkenal. Tapi saran aja, karena kan pekerjaan si protagonis wanita di sini adalah seorang artis, penyanyi atau influencer terkenal. Jadi boleh kalian beri pekerjaan untuk tokoh karakter kalian ini sebagai sutradara atau seseorang yang punya kemampuan di bidang industri, di bidang hiburan. Jadi kan klub ini nanti si wanita ini influencer, artis atau penyanyi. Jadi ketika ada konflik yang membuat si protagonis wanita ini terancam dengan karirnya yang hancur, tiba-tiba si protagonis pria ini datang menawarkan kerjasama. Jadi boleh nanti mereka menikah karena anak, menikah selain karena anak, si protagonis pria ini merayu si wanita ini kalau dia mau menikah, dia berjanji akan membuat karir si wanita ini sampai ke puncak dan dia akan membungkam semua media yang menjelek-jelekan si protagonis wanita dan si anak mereka ini. Lalu kalian boleh juga nih tambah kesan-kesan imut. Jadi si protagonis wanita ini kan punya anak nih. Anaknya ini dia punya karakter yang menggemaskan. Jadi mampu membuat si keluarga protagonis pria ini jatuh hati. Karena kan mereka berpisah karena kesalahpahaman. Ada banyak cara membuat mereka salah paham. Boleh nanti dari pihak ketiga, dari orang ketiga yang ingin merusak hubungan mereka, boleh dari sahabat, teman, atau seseorang yang mencintai si protagonis pria gitu. Atau boleh juga berpisah karena terhalang restu, atau boleh juga dengan perbedaan kasta. Kan banyak tuh alasan-alasan yang bisa kalian taruh di novel kalian gitu. Dan karena sifat si anak ini yang menggemaskan, mampu menyatukan kedua orang tuanya, kedua belah pihak keluarga si protagonis pria dan protagonis wanita. Jadi terserah teman-teman nih mau buat nanti isinya bawang, boleh dong. Kalau kalian buat isinya bawang, si protagonis wanita ini diusir dari rumah karena hamil di luar nikah dan hidupnya lontang-lantung. Untung dia cantik ya, untung dia cantik dan pandai bermain sosial media atau dia pandai bernyanyi gitu. Tapi ingat guys, di tema lomba ini tidak boleh ada yang namanya pelakor. Itu tidak boleh. Karena temanya aja pernikahan manis ya kan. Jadi harus benar-benar manis gitu. Tidak boleh ada pihak ketiga. Kalaupun ada pihak ketiga yang bernama pelakor atau apalagi itu, cuma adegan mereka cuma secuil aja. Jangan sampai mereka itu banyak mengambil adegan untuk merusak hubungan kedua protagonis pria dan wanita ini. Oke? Ingat itu baik-baik. Kita lanjut lagi ke tema lainnya, yaitu mendadak istri. Definisi, protagonis pria dan protagonis wanita menikah karena suatu keadaan yang memaksa. Tapi mereka sebelum menikah tidak saling mencintai. Protagonis wanita dan protagonis pria bisa disetting sebagai orang asing, musuh, orang yang baru pernah ketemu sekali, mantan yang sudah putus, dan lain-lain. Jadi bebas kalian mau tentukan siapa dan karakternya seperti apa. Kedua tokoh ini boleh musuh, atau orang yang baru kenalan, atau boleh juga teman masa kecil, boleh gitu. Lalu poin penting dari tema ini adalah mendeskripsikan bagaimana kedua protagonis setelah menikah secara perlahan jatuh cinta satu sama lain. Pengantin baru yang tidak saling jatuh cinta tentu perlu bekerja sama menyelesaikan berbagai masalah. Dalam proses menyelesaikan masalah, keduanya memperdalam kesan satu sama lain dan akhirnya saling jatuh cinta. Nah, untuk plot dan setting karakter umum nih.
Protagonis pria dan protagonis wanita menikah karena suatu keadaan yang memaksa. Saat baru menikah, mereka tidak akur. Ternyata mereka adalah sepasang kekasih romantis saat masa sekolah. Namun, mereka putus karena sifat yang tidak cocok atau kesalahpahaman. Nah, sama-sama kesalahpahaman nih seperti yang tema bersatu karena anak tadi. Mereka terikat kembali dalam pernikahan. Keduanya dari luar nampak tidak akur, namun dalam hati sangat memperhatikan satu sama lain. Mereka bersama melewati sebuah masalah besar. Melalui ujian dari masalah tersebut, kedua protagonis akhirnya menyelesaikan kesalahpahaman masa lalu dan memastikan perasaan mereka satu sama lain dan hidup bahagia bersama. Jadi biasa dong kalau pengantin baru itu pasti ada banyak banget ujiannya. Ada banyak banget, apalagi kalau menikah karena dijodohkan atau menikah dengan orang yang sama sekali tidak kita cintai, pasti akan timbul banyak banget konfliknya. Ya kan, itu realitanya aja ya. Ada yang diuji karena sikap, ego. Biasanya kalau pengantin baru itu selain diuji dari ekonomi, itu diuji dengan ego mereka dan sifat yang bertolak belakang, visi misi yang bertolak belakang. Ada banyak banget kejadian di dunia nyata seperti itu. Ada yang bahkan bercerai ya, ini di luar tema ya. Ada yang bercerai karena ego mereka itu sama-sama tinggi ya. Jadi buat teman-teman yang ingin pilih tema ini boleh banget, karena ini sesuai realita ya. Ini realistis banget nih tema yang mendadak jadi istri ini, realistis sih menurutku. Jadi terserah kalian mau pilih si karakter tokoh ini seperti apa. Yang jelas harus bertolak belakang. Seperti yang dikatakan tadi, mereka konfliknya itu ada yang kesalahpahaman atau karakter yang tidak cocok. Misalkan si suami ini perfeksionis, sedangkan si istri ini ceroboh. Si suami bersih, si istrinya jorok. Si suami ini dia cuek, pendiam, si istrinya cerewet. Boleh, ini karakter yang bertolak belakang bisa banget membuat konflik-konflik kecil timbul nantinya. Dan dari konflik-konflik kecil ini, kalian bisa membuat kesan yang manis untuk pembaca. Sama juga seperti salah satu web series yaitu My Introvert Husband kalau nggak salah, yang ada si Prilly itu sama Reza Hardian. Nah itu boleh banget, kan itu ada manis-manisnya ya. Nah kalian bisa belajar dari sana untuk mencari referensi novel yang ingin kalian tulis ini. Atau buat teman-teman yang ingin menulis religi, boleh banget ini tema ini yang mendadak jadi istri. Kayak dijodohkan itu antara dengan santri dengan Gus gitu, atau si cewek ini barbar tapi dapet calon suami yang alim, yang soleh gitu loh. Itu boleh banget buat teman-teman yang suka dengan tema religi. Pastinya nanti ada yang manis-manisnya, tapi catat tidak boleh ada orang ketiga, oke? Karena ini temanya pernikahan manis tentunya. Konflik yang akan datang itu mau kecil mau besar itu mereka mampu menyelesaikan dengan baik dan tidak boleh ada pihak ketiga. Konfliknya boleh apa saja tapi jangan ada pelakor, oke? Plot yang ini perlu fokus dalam penulisan asmara antara kedua protagonis. Fokus mendeskripsikan plot setelah menikah. Kenangan masa lalu bisa diselingi pada pertengahan plot, tapi perlu diperhatikan apakah cocok dalam alur tersebut. Nah, ini teman-teman, keseringan para penulis selalu bocor di tengah jalan ya. Jadi alur mereka sebenarnya ini pernikahan manis, tiba-tiba jadi ans gitu. Itu namanya plot yang bocor. Boleh sih kalau teman-teman ingin menambahkan flashback atau masa lalu si tokoh-tokohnya, boleh, nggak apa-apa, itu bagus. Cuma perlu diingatkan lagi, ini masa lalunya sesuaikah dengan tema atau tidak, gitu. Jadi jangan sampai ini pernikahan manis tiba-tiba set ya, karena mengingat masa lalu. Dan banyak juga author-author pemula yang menulis tentang masa lalu tapi tidak ada kejadian menarik di sana. Jadi saranku untuk yang flashback atau masa lalu itu ditulis kalau memang kejadiannya menarik dan penting bagi isi novel. Jangan sampai nanti masa lalunya cuma makan seblak gitu, masa lalunya cuma tentang dialog aktif yang tidak ada emosi di situ. Itu jangan ya, menurutku cuma terlalu bertele-tele kalau alurnya seperti itu. Lanjut ke plot yang satunya lagi.
Protagonis pria dan protagonis wanita terpaksa menikah bisnis karena bisnis keluarga. Protagonis wanita sebenarnya sudah lama diam-diam jatuh cinta pada protagonis pria. Protagonis pria karena menyaksikan pertengkaran dan perceraian orang tua sehingga dirinya enggan terlibat dalam sebuah hubungan dan juga tidak percaya pada cinta sejati. Dia hanya fokus dalam bisnisnya. Setelah menikah, pada awal protagonis wanita berinisiatif untuk mendekatkan hubungan kedua orang. Berharap protagonis pria bisa jatuh cinta pada protagonis wanita, tapi sikap protagonis pria yang dingin perlahan membuat protagonis wanita sakit hati. Protagonis wanita ingin cerai. Protagonis pria sebenarnya pada saat ini sudah jatuh cinta pada protagonis wanita. Protagonis pria enggan membuka diri dan mengekspresikan cintanya. Trauma akan takut disakiti membuatnya hanya tahu bagaimana memperhatikan protagonis wanita secara diam. Dalam sebuah pertengkaran yang disebabkan oleh kecemburuan, protagonis pria menyatakan perasaannya dan berhasil mengejar kembali cintanya. Pada akhirnya mereka hidup bersama dengan bahagia. Nah, ini catatan penting lagi. Plot ini perlu fokus mendeskripsikan rasa cinta protagonis pria yang tersembunyi dalam diam dan dalam. Rasa cinta ini ditujukan melalui tindakan protagonis pria. Di saat yang bersama, perlu dipertimbangkan untuk menambah plot protagonis wanita yang berinisiatif menggoda protagonis pria untuk memperkaya plot romantis pada karya. Nah, plot yang ini juga bagus banget teman-teman. Ini manis sih menurutku, kayak apa ya, karakter prianya itu cuek, dingin, tapi diam-diam cinta loh. Cuma karena sifatnya yang kaku dan cuek seperti ini membuat kita para wanita kan kayak, dia cinta gak sih sama aku, dia sayang gak sih sama aku, tapi kenapa dia terlalu cuek ya, kenapa gak pernah bilang I love you, atau sikapnya terlalu datar dan kaku. Pasti membuat kita para wanita bertanya-tanya, apakah dia cinta sama aku atau tidak. Nah, ini bisa jadi konflik nanti setelah pernikahan. Kayak kita menikah ya sama orang yang datar dan cuek seperti es balok. Pasti banyak dong di luar sana istri-istri yang menikah dengan suami yang seperti itu. Tapi biasanya ya karakter pria yang seperti itu setia, cuek, dingin, tapi perhatian merekanya. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa banget ambil tema ini. Jadi nanti dibalut dengan fiksi seepik mungkin. Tahu lah kalau cewek itu dia kalau cinta sama seorang pria pasti bakal memberikan semuanya. Apa yang dia suka, apa yang dia cinta, pokoknya yang terbaik lah. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menggapai hati si suaminya tadi. Cuma karena realitanya ya, kita para wanita pasti punya rasa lelah lah. Rasa lelah berjuang, rasa lelah kayak udah berusaha tapi diabaikan, kayak nggak dapet effort balik yang baik ya. Kita udah cinta sama dia, udah lakukan yang terbaik untuk dia, tapi dianya ya gitu. Dan itu bisa banget menjadi puncak konflik dari novel ini gitu. Dan karakter pria yang seperti ini, apalagi masa lalu prianya ini trauma tentang suatu hubungan, itu bisa banget menarik minat pembaca ya, karena mereka juga gemes sama karakter yang seperti ini. Cinta tapi kok diam aja, cinta tapi kok nggak ada pembuktian ya. Pasti ya seperti itu. Dan ini kan nggak ada pelakor ya, jadi aman-aman aja sih menurutku novel yang seperti ini. Even kalau ada pro dan kontra yang menyuruh pembaca, yang menyuruh si protagonis bercerai, itu cuma segelintir kalau novel-novel yang seperti ini. Jadi saranku buat teman-teman yang ingin ambil tema mendadak istri ini, boleh ambil 2 plot ini. Jangan nanti kalian ambil plot lain, ide berdasarkan otak kalian, jangan. Ambil aja plot ini, cuma kembangkan saja gitu. Kenapa aku bilang ambil plot-plot yang sudah disediakan oleh pihak Noveltoon? Agar teman-teman menghindari revisi. Karena kita sering ya, ide kita bocor kemana-mana. Genrenya romantis, tiba-tiba udah ans di tengah jalan. Tapi kalau kita udah punya setting plot umum seperti ini, setting karakter, dan udah ada outline ceritanya, itu tidak akan bocor. Karena kita udah punya panduan, ini mau kemana, ini babnya isinya apa, ini tentang apa, udah ada semuanya. Lanjut yang
subtema terakhir yaitu healing. Definisi, salah satu pihak dari protagonis wanita dan protagonis pria pernah mengalami sesuatu hal yang tidak baik menyebabkan mental atau fisik dari mereka dalam kondisi sakit. Tetapi penyakit ini disembuhkan karena kehadiran dan ditemani oleh protagonis. Pihak yang sakit kembali memiliki keyakinan dan keinginan pada cinta, fokus dalam mendeskripsikan bagaimana dampak positif dari pihak penyelamat atau penyembuh yang semakin hari semakin mendalam. Jadi ini lebih kayak trauma masa lalu tiba-tiba disembuhkan oleh orang baru. Nah gitu teman-teman, kayak masa lalu punya trauma berat tentang sebuah hubungan atau tentang apa ya yang membuat kita takut untuk melangkah ke jenjang yang baru gitu. Lalu plot dan settingan karakter umum yang telah disediakan oleh pihak novel Tone. 1. Penyelamatan pada protagonis pria. Protagonis pria adalah anak istri pertama seorang konglomerat. Selama ini dia terus merebutkan warisan dengan anak kedua yang dilahirkan oleh ibu tiri. Kedua orang ini masing-masing mengelola sebagian bisnis keluarga. Sebuah kecelakaan membuat protagonis pria harus duduk di kursi roda dan tidak dapat berjalan selama bertahun-tahun. Kecelakaan ini adalah jebakan yang dibuat oleh adik protagonis pria karena sejak kecil kehilangan ibu, ditambah bertahun-tahun hidup di bawah intimidasi ibu tiri kejam bersama adiknya. Hati protagonis pria sudah menjadi gelap dan jahat, tapi dia tetap mempertahankan kepribadian yang baik hati di depan umum. Setelah kecelakaan, protagonis pria sangat terpukul, sifatnya menjadi kasar dan sangat mudah marah. Industri keluarga protagonis wanita sedang dalam kondisi kekurangan dana. Ayah protagonis pria mengeluarkan syarat hanya dengan protagonis wanita menikah dengan protagonis pria, maka di industri keluarga protagonis wanita baru akan dibantu. Ini lebih ke klasik ya, klasik karena kayak menikah bisnis, dan konfliknya ini menurutku terlalu. Buat teman-teman yang tidak ingin riset banyak, saranku I think tema ini agak terlalu ribet buat teman-teman yang tidak mau riset banyak ya. Karena kan kalau masalah bisnis, industri itu harus riset dulu seperti apa, saham, harga saham, industrinya di bidang apa, cara menyelesaikan konflik tentang industri dan bisnis ini seperti apa, jadi harus riset lagi. Lalu, oleh karena itu, kedua protagonis terpaksa menikah. Protagonis wanita selama ini adalah orang yang baik hati dan lemah lembut, bahkan bisa dikatakan dirinya sedikit pengecut. Protagonis wanita mengasihani apa yang telah dialami protagonis pria. Setelah menikah, protagonis wanita selalu merawat protagonis pria dengan sabar dan menemani protagonis pria dalam proses penyembuhan. Tipikal istri-istri yang sabar dalam merawat suaminya yang sakit ya. Ini banyak realitas seperti ini guys, banyak banget. Cuma kalau buat kalian yang tidak terlalu suka riset, boleh nanti fokusnya pada mereka aja gitu. Untuk konflik-konflik tentang bisnis, industri itu cuma secuil-secuil aja. Jangan terlalu banyak agar kalian nggak bingung nantinya. Gitu. Awalnya, sikap protagonis pria sangat buruk. Dia mengira semua orang menertawakannya, sehingga dirinya tidak bersikap baik pada protagonis wanita. Tapi setelah menghabiskan waktu yang cukup lama dengan protagonis wanita, akhirnya protagonis pria tersentuh. Dia jatuh cinta. Dia jatuh cinta pada protagonis wanita. Protagonis wanita pada awal hanya karena baik hati sehingga memutuskan untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri yang baik. Walaupun sifat protagonis pria pemarah, tapi protagonis pria tetap akan membantu protagonis wanita saat dia dipersulit oleh ibu tiri dan adiknya. Jadi walaupun dia lumpuh, walaupun dia pemarah, dia nggak suka kalau istrinya ditindas. Lebih kayak ya cuma dia yang boleh menindas istrinya, cuma dia yang boleh marah-marah sama istrinya. Tidak boleh ada yang lain. Itu adalah karakter suami si yang cacat ini. Jadi buat teman-teman yang ambil tema ini bagus banget sih menurutku. Kalau karakter si suaminya ya seperti ini. Jadi kayak ya walaupun dia jahat, ya cukup dia yang boleh jahat sama istrinya, nggak boleh orang lain gitu. Protagonis pria juga secara diam menunjukkan perhatian dan kepeduliannya pada protagonis wanita. Protagonis pria tidak pernah benar-benar menyakiti protagonis wanita. Protagonis wanita akhirnya juga jatuh cinta. Dengan perlindungan dan perhatian protagonis pria,
Protagonis wanita secara perlahan tidak lagi menjadi penakut dan mulai lebih berani. Akhirnya, karena ketekunan protagonis wanita dalam mencari pengobatan medis dan protagonis pria yang berinisiatif dalam pengobatan, akhirnya protagonis pria kembali sehat. Kedua orang hidup bahagia bersama. Jadi ini bisa dikatakan kayak ya sesuai dengan tema ya, healing, penyembuhan selain trauma karena masa lalu si suaminya yang cacat, tapi tiba-tiba setelah melakukan perawatan dan setelah menikah dengan wanita yang baik, dia bisa sembuh total seperti dulu gitu, dan akhirnya mereka hidup bahagia. Nah, catatan lagi, plot ini perlu menunjukkan sifat protagonis pria yang kompleks. Setelah lumpuh, sifat protagonis pria menjadi mudah marah, tidak ada yang berani mengacaunya, tetapi di akhir protagonis pria dapat menampilkan kelembutan dan ketaatannya pada protagonis wanita. Jadi kayak tiba-tiba nggak cinta ya, tiba-tiba sakit hati, tiba-tiba kayak ya bayangkan aja lah orang yang sehat udah bisa jalan tiba-tiba lumpuh sakit, pasti mentalnya terguncang, sifatnya yang dulunya baik pasti jadi pemarah karena mengira semua orang menertawakan dia kayak ya aku nggak suka dikasihani loh. Nah ini adalah karakter si protagonis pria tadi, tapi karena dia jumpa dengan istri yang baik, taat dan setia, penurut, itu bisa membuat dia kayak oh ternyata di dunia ini masih ada loh yang sayang sama aku tanpa menertawakan aku yang lumpuh ini gitu. Dan karakter si wanita di sini dia penakut, pengecut, jadi kayak ya kalau ditindas ya sangat mudah ditindas, cuma karena dia menikah dengan pria yang tegas, yang kayak berani, alhasil sifat-sifat dari suami ini menurun pada dia. Jadi kayak dia yang tadinya pengecut, penakut, dia jadi berani, dia bisa membela dirinya walau tidak ada suami dia di sampingnya. Jadi kayak ya sama-sama healing lah, ini sebenarnya sama-sama healing. Kalau si suami healing karena dia pernah trauma dan cacat gitu, sedangkan si istri healing, dia yang dulunya penakut, pengecut jadi pemberani gitu. Menurutku ini bagus sih, bagus. Cuma ya tadi buat teman-teman yang tidak ingin ribet dengan industri harga saham atau tentang konflik-konflik internal dari keluarga si protagonis pria ini, lebih baik kayak secul saja sih. Dan untuk proses penyembuhan, nah ini harus diriset karena kan ini medis ya. Banyak banget penulis pemula yang cacat logika pada bagian medis ya, karena sebagai penulis kita harus rajin-rajin riset, apalagi kalau ada hal-hal yang berbau tentang medis di novel kita agar tidak cacat logika. Jadi nanti tentang perawatan atau cara terapi agar dia sembuh, coba diriset kembali di Google, atau kalau ada teman-teman yang dokter atau perawat itu bisa ditanyakan kepada mereka langsung. Lalu ada plot satu lagi tentang yang healing ini. Penyelamatan pada protagonis wanita setelah perceraian dari orang tua protagonis wanita, si dirinya sejak kecil tidak diperlukan oleh ibu tirinya. Dirinya yang sejak kecil tidak dipedulikan oleh ibu tirinya. Nah, gantian nih kalau yang tadi itu fokus pada penyembuhan si pria. Kalau yang sekarang fokus pada penyembuhan si protagonis wanita. Buat kalian yang ingin wanita pilih ini, yang ingin healing tentang pria boleh pilih yang satu lagi. Setelah perceraian dari orang tua protagonis wanita, dirinya sejak kecil tidak dipedulikan oleh ibu tirinya. Sifat protagonis wanita menjadi paranoid dan suram. Protagonis wanita memiliki gangguan bipolar yang cukup parah ketika kuliah di luar negeri dan sekalian melakukan pengobatan dirinya hampir diperkosa. Wow, ini trauma berat, menurutku trauma berat. Di saat ini, protagonis pria yang keluar negeri untuk melanjutkan pembelajaran menyelamatkan protagonis wanita. Semenjak itu, protagonis wanita terobsesi untuk menemukan protagonis pria. Jadi kayak boleh waktu dia keluar negeri, si protagonis wanita ini ya, dia keluar negeri untuk melakukan pengobatan, tiba-tiba dia hampir diperkosa. Boleh nanti di tengah jalan atau dari pihak-pihak yang terdekat gitu, tapi karena kedatangan si protagonis pria ini menolong dia di saat yang tepat, jadi kayak si wanita ini terobsesi dengan si protagonis pria, teman-teman.
Protagonis pria saat menyelamatkan protagonis wanita sudah mengingat gadis ini. Protagonis pria juga karena melihat foto protagonis wanita dan mengenalinya sehingga setuju pernikahan ini. Setelah menikah, protagonis pria selalu teliti dan lembut merawat protagonis wanita. Protagonis pria bahkan membantu protagonis wanita melawan ibu tiri yang kejam. Nah, ini berbanding terbalik dengan setting plot yang tadi ya. Jadi kayak dia yang tadinya penakut ya, biasanya orang yang bipolar itu kalau marah ya marah, kalau takut ya takut gitu. Dan karena si pria ini baik, dia mau membantu istrinya untuk melawan ibu tirinya tadi yang kejam itu. Setelah menyadari dirinya jatuh cinta pada protagonis wanita, protagonis pria menyatakan cinta dengan serius, tapi berulang kali ditolak oleh protagonis wanita. Protagonis pria menyadari ini semua karena rasa minder dan paranoid dari protagonis wanita. Demi membantu protagonis wanita keluar dari gangguan mental, protagonis pria membawa protagonis wanita mengunjungi dokter. Suatu hari saat perjalanan mengunjungi dokter, kedua protagonis terjadi sebuah kecelakaan. Protagonis pria hampir meninggal dan dirawat di rumah sakit. Protagonis wanita saat ini baru sadar dirinya sudah tidak bisa berpisah dengan protagonis pria. Protagonis wanita juga menyadari dirinya harus menyayangi protagonis pria. Kedua protagonis saling terbuka dan bersama. Pada akhirnya, dengan ditemani protagonis pria, protagonis wanita akhirnya sembuh dari penyakit mentalnya. Kalau bicara tentang mental itu berat sih, karena mental itu kan nggak nampak sakitnya di mana ya. Karena ini di sini. Beda dengan kita sakit yang tadi cacat nih, si cowok cacat itu nampak dia cacat. Tapi kalau untuk mental, wow itu agak sulit. Jadi buat teman-teman yang ingin ambil tema ini lebih banyak bawang sih menurutku. Manis-manis tapi banyak tragisnya ya, karena udah penyakit bipolar, punya ibu tiri yang kejam, punya hampir diperkosa. Pasti sebagai perempuan kita yang membayangkan alur ini saja udah kayak wow, ini berat banget sih menurut kita sebagai pembaca ya. Jadi buat teman-teman yang ambil alur ini boleh banget, dan menurutku alur ini yang setting ini bisa banget untuk teman-teman ingin menyampaikan pesan moral ya. Pesan moral tentang kayak sudut pandang kita sebagai penyandang bipolar, sebagai korban yang pernah dilecehkan, hampir diperkosa. Boleh banget kalian sampaikan di novel dengan tema seperti ini. Itu sih menurutku untuk tema ini bagus. Nah, syarat karya buat teman-teman yang ingin ikutan. 1. Protagonis pria dan protagonis wanita wajib kukuh memilih pihak satunya. Hanya mencintai dan bersama dengan protagonis. Hindari perilaku merusak hubungan yang melanggar kesetiaan seperti selingkuh. Jadi tidak boleh selingkuh, tidak boleh adegan selingkuh, tidak boleh ada peluang untuk selingkuh, tidak boleh orang yang mengajak selingkuh. Ingat, seperti yang aku katakan di awal, tidak boleh ada pelakor, tidak boleh ada pebinor. Pokoknya orang-orang yang ingin merusak hubungan mereka tidak boleh ada di sana. Ini konflik tentang internal, tentang hubungan istri dan suami, tentang mereka berdua aja. Tidak boleh ada pihak ketiga atau siapapun. Atau tentang mertua yang jahat, jangan. Pokoknya jangan. Tentang ibu tiri yang kejam tadi ada ya, itu boleh sih. Tapi untuk mertua yang tidak merestui hubungan mereka itu jangan. Pokoknya karena ini temanya pernikahan manis. Nah, untuk hadiah lomba seperti yang kita tahu, juara pertama dapat 1 juta, juara kedua dapat 800.000, juara ketiga dapat 500.000, Rising Star berbakat dapat 200.000. Nah, apalagi yang kita dapatkan kalau ikutan lomba? Itu rekomendasi eksklusif. Karya yang lulus review editor akan dipromosikan di laman eksklusif. Karya bagus juga akan mendapatkan rekomendasi tambahan. Kenapa aku sering banget katakan dan anjurkan ke teman-teman yang ikut kelas aku untuk mengikuti lomba? Karena kalau kalian ikutin lomba itu atensi dari editor pusat lebih besar kalian dapatkan ketimbang kalian update novel mandiri. Itu benar-benar berbeda jauh ya guys ya. Nah, timeline dan pendaftaran dimulai dari 19 Oktober 2023 sampai 19 Januari 2024. Nah, ini punya berapa bulan ya? 3 bulan atau 2 bulan gitu. Dan klik syarat pendaftaran. Hanya karya ongoing yang bisa ikut lomba dengan syarat selama lomba berlangsung wajib update mulai
20.000 kata. Jadi harus kontrak dan update 20 bab atau 20.000 kata. Syarat penulisan, cerita berpusat pada genre sweet marriage. Empati pada pembuka cerita harus kuat, harus ada konflik, sifat karakter yang jelas, dan juga plot selanjutnya juga berpusat pada garis besar. Garis besarnya tadi udah ada yang aku jelaskan sebelumnya. Karya tidak boleh mengandung sara, politik, pornografi, dan melanggar hukum. Karya harus orisinal, harus hasil tulisan penulis sendiri, dan penulis memiliki hak penuh atas karyanya. Nah gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin ikutan, silahkan ikutan. Seperti yang aku jelaskan tadi. Lalu untuk mendapatkan 20 bab terbaik, 80 bab terbaik, dan 40 bab terbaik, menurutku kalau kalian ikutan event itu lebih berpeluang besar ya. Karena biasanya kalau novel event itu akan direview sama editor, akan dibimbing sama editor langsung agar kalian dapat nih alur tema yang sesuai dengan novel. Kalau ada kesalahan nanti dibantu sama editornya. Lalu setelah kalian rilis, itu novelnya langsung direview sama editor pusat gitu. Dan ingat ini penting banget, kalau untuk author pemula penting banget. Bab 1 sampai bab 5 atau bab 1 sampai bab 3 itu pastikan ada konflik menarik. 5 bab awal itu adalah bab emas teman-teman. 5 bab awal itu adalah bab emas. Kalau teman-teman itu punya alur yang terlalu lambat, misalkan konfliknya dimulai di bab 6, bab 7, now itu terlalu lambat teman-teman. Oke, no way. Jangan, itu terlalu lambat. Bayangkan gini deh, kita nonton drakor ya. Bab pertama, episode pertama udah kita nonton sampai 5 episode, tapi alurnya masih lambat. Dan pastinya kita memilih untuk tidak nonton lagi karena sia-sia ya, tidak ada yang menarik dari sana. Oke. Lalu untuk sinopsis. Sinopsis itu teman-teman harus menjelaskan secara detail. Sinopsis itu uraian singkat dari awal sampai akhir cerita. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Semua harus jelas. Oke. Baik, hanya itu saja yang ingin aku sampaikan. Lebih dan kurang terima kasih. Segala yang baik datang dari Allah dan segala yang buruk datang dari aku pribadi. Oh iya, buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget komentar di bawah ini agar kelak nanti di video selanjutnya aku akan menjawab komentar-komentar kalian. Dan jangan lupa like dan subscribe.